teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan langsung saja tema readingan hari ini adalah kamu menonjol di antara yang lain karena hal ini. Aku rasakan beberapa dari teman-teman ini, kenapa kamu menonjol daripada yang lain, di antara yang lain, mungkin di antara sanak saudaramu, kakak adikmu, ya, karena kamu sosok yang bertanggung jawab, ya. Sosok yang kuat, sosok yang tangguh, sosok yang mampu self-control, mengontrol diri kamu. Oke, aku mulai saja dengan kartunya. Kamu menonjol di antara yang lain karena hal ini. Kamu menonjol di antara yang lain karena hal ini, ya. Selain kamu yang bertanggung jawab, kuat, tangguh, kamu juga sangat optimis, passion, bergairah untuk melakukan sesuatu, sangat agresif, sangat berani, sangat penuh percaya diri. Semangatnya luar biasa untuk melakukan sesuatu, ya. Mungkin kalian dari fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini beberapa, ya, terutama dari Leo. Itu yang aku rasakan. Oke, mulai saja. Kamu menonjol di antara yang lain karena ini. Mengapa kamu menonjol di antara yang lain karena hal ini? Ya, aku rasakan di sini, teman-teman, ya. Kenapa kamu menonjol di antara yang lain, ya? Aku melihat di sini karena kamu juga bisa melihat gambaran besarnya, seperti ada pertolongan Tuhan, pertolongan malaikat, sehingga kalian di sini, aku rasanya orangnya itu penuh kasih sayangnya itu tinggi, sangat empat, welas asih, banyak melakukan hal-hal baik, ya. Seorang tuan yang rasa syukurnya itu tinggi, rasa syukur dan pelayanannya itu tinggi. Entah kamu seorang wanita, seorang pria yang nonton ini, di kartu tarot tidak ada pandang gender, ya. Ini, ya, kamu banyak melakukan hal-hal baik, ya. Di sini mungkin beberapa dari teman-teman, kenapa kamu menonjol di antara sanak saudaramu atau di antara teman-temanmu, ya. Karena beberapa dari teman-teman kamu punya aktivitas yang menyenangkan, gitu, ya, punya pekerjaan yang menyenangkan, kehidupan yang berkelimpahan. Di sini aku melihat seperti itu. Oke, karena ada bantuan para malaikat sehingga kamu seperti ini sih, itu yang aku rasakan di sini, ya. Oke, lanjut kembali. Kenapa kamu menonjol? Kenapa kamu menonjol di antara yang lain? Kenapa kamu menonjol di antara yang lain? Bertransformation. Aku rasakan beberapa dari teman-teman ini, ya. Kamu benar-benar bertransformasi total-totalan, healing total-totalan. Mungkin kamu berbeda di 2 tahun yang lalu, berbeda kamu di tahun 2013 sampai 2024. Di 2025 ini sangat-sangat bertransformasi, sangat-sangat berbeda, karena aku readingnya di 2025 bulan April. Ya, mungkin dulu kamu orang yang gak sabaran, sekarang lebih sabar banget. Dulu gak intuisi, sekarang lebih intuisi banget. Ya, di mana kalian di sini ada bantuan Tuhan, pertolongan malaikat sehingga kalian seperti ini, ya, sesabar ini, seintuisi ini, sespiritual ini, sepenuh kasih sayang ini, gitu loh, teman-teman, ya. Aku melihat seperti itu sih, ya. Sekuat ini, sebertanggung jawab ini, gitu, ya. Itu yang kurasakan. Dan di bottom of the deck di sini adalah the Hungry Gods, hantu kelaparan. Mungkin di beberapa tahun yang lalu, 13 tahun lalu, entah di berapa tahun yang lalu ini, mungkin kalian menjadi hantu kelaparan, di mana kalian mungkin duniawi banget, ya, atau kalian tidak pernah bersyukur hidup ini. Tapi sekarang kalian benar-benar bertransformasi total-totalan, aku lihat di sini, itu, ya. Kalian mungkin di beberapa tahun yang lalu selalu menghakimi diri kamu atau menghakimi orang lain. Sekarang kamu lebih banyak merenung, refleks diri kamu, introspeksi diri kamu. Itu yang aku lihat di sini, ya.
Oke, aku dengan kartu tarotnya, kenapa kamu menonjol di antara yang lain? Kenapa kamu begitu menonjol di antara yang lain? Kenapa kamu begitu menonjol di antara yang lain? Oke. Kenapa kamu begitu menonjol di antara yang lain? Aku rasakan kalian ini sangat workaholic ya, sangat pekerja keras, tekun dalam bekerja. Ya, dimana kamu menabur sendiri, mengerjakan sendiri, dan memetik sendiri. Mungkin beberapa di sini kamu adalah seorang pengusaha, punya usaha, atau punya bisnis sendiri, dan kamu kerjakan sendiri, lakukan sendiri, tabur sendiri, tuai sendiri, gitu ya. Kamu adalah seorang penabur yang baik, penggarap yang baik, gitu. Ya, kamu sangat bekerja keras, walaupun banyak penghambat, tantangan. Ya, apapun yang kamu kerjakan di sini, entah ini karir, usaha, atau bisnis, tapi kamu tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah, gitu ya. Kamu menonjol di antara yang lain karena ini. Kamu menonjol di antara yang lain karena ini. Kamu ini, aku rasakan juga suka bersaing, suka berkompetisi, tapi ke hal-hal positif. Ya, contohnya kayak gini. Kamu adalah seorang petarung yang baik. Ya, mungkin ketika kamu melihat orang-orang terdekat kamu, entah itu keluarga kamu, teman-teman kamu, ya sangat sukses, ya punya karir yang bagus. Kamu juga kayak gini ya, bersaing ke hal positif, kayak ya semoga aku bisa seperti mereka ya. Semoga aku bisa sesukses dia, sesukses pupuku, sesukses saudaraku, sesukses teman-temanku. Kamu apa ya? Very ambitious people, itu lebih tepatnya, sangat ambisius untuk melakukan sesuatu dan tidak mudah menyerah. Ya, dan aku melihat juga kamu menonjol di antara yang lain ini. Kamu ini tidak suka drama sih. Tidak suka berdrama. Ya. Berkompetisi iya, tapi lebih ke hal positif gitu ya. Dan aku melihat juga kenapa kamu menonjol di antara yang lain. Kamu itu punya pendirian yang kuat, yang tidak dapat digoyahkan, tidak dapat tergodakan. Kamu punya planning, punya perencanaan untuk masa depanmu, untuk jangka panjangmu, dan itu cukup unik. Planning kamu, perencanaan kamu cukup unik, dan itu berbeda dari yang lain. Kamu selalu melihat ke depan. Yang sudah terjadi di belakang kamu ya sudah, ya berlalu ya biarlah berlalu gitu ya. Kamu selalu melihat ke depan. Oke, apalagi aku rasakan di sini ya, mungkin beberapa kalian dari fire sign atau elemen api di dalam diri kamu, semangatnya itu gitu ya, penuh percayanya itu gitu ya, passion untuk melakukan sesuatu ya. Kamu menonjol di antara yang lain karena ini. Kamu menonjol di antara yang lain karena ini. Aku rasakan di sini teman-teman. Baru aja aku bilang, entah kamu dari fire sign atau elemen api di dalam diri kamu, di mana kamu tidak mudah menyerah, sangat ambisius untuk melakukan sesuatu dan sangat berani. Dan kamu memegang tongkat, artinya kamu punya pendirian yang kuat di sini. Tidak dapat digodakan. Ya. Kamu punya visi dan misi yang jelas dalam hidup ini. Dan tentunya perjalanan hidup kamu mungkin dengan saudara-saudaramu, kakak beradikmu, teman-temanmu, sekomunitas dengan kamu sangat berbeda. Perjalanan kamu mungkin ya 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu, itu tidak mudah. Kamu sampai di titik ini, titik yang tenang ini, yang sabar ini, ya, yang bahagia ini, tidak mudah kamu lewatin itu. Ujian datang silih berganti dalam hidup kamu. Kamu seperti dari kamu ulat menuju ke pompong, menuju kupu-kupu tuh, kamu bertumbuh tuh sakit. Tapi kamu never give up, tidak mudah menyerah. Kamu bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Seperti baby step ya, langkah bayi, di mana kamu merangkak, jatuh lagi, merangkak lagi, jatuh lagi. Benar-benar kamu sampai menjadi anak yang berdiri kuat dan berlari kencang saat ini. Ya, perjalanan hidup kamu tidak mudah. Ada kesakitan, ada pengkhianatan, stres, depresi, atau sakit fisik, atau penyakit yang kalian rasakan.
beberapa tahun ini. Ya, tapi kalian menemukan jalan damai ini, setenang ini sekarang, sedamai ini sekarang. Tentunya, kalau aku bilang, aku salut dengan kalian. Tidak mudah dengan kekuatan doa kalian, pertolongan Tuhan, pertolongan malaikat, kalian sampai di titik ini, titik yang tenang ini, yang damai ini. Ya, itu yang aku rasakan sih. Tuhan memberikan kamu kesempatan di sini. Dengan penuh semangat, penuh ambisi, kamu ambil kesempatan ini. Ya, aku lihat seperti itu. Ya, kehidupan kamu banyak sakitnya loh teman-teman. Entah ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya, tapi dalam perjalanan kamu tidak sendiri. Tuhan selalu bersama kamu. Para malaikat selalu bersama kamu, membantu kamu, menghibur kamu, menuntun perjalanan kamu di mana dulu mungkin kamu menjadi the hungry gods ini, menjadi hantu lapar ini. Ya. Oke, aku lanjut kembali. Tadi aku skip ya. Aku rasakan di sini ya. Kenapa kamu tuh menonjol di antara yang lainnya, di antara sanak saudaramu, teman-teman kamu? Perjalanan kamu tidak mudah, tapi kamu kuat. Ya, mungkin saja beberapa dari teman-teman di masa lalu pernah terlilit utang, tapi kalian bisa melunasi utang kalian dengan bertanggung jawab gitu. Itu yang kurasakan di sini ya. Oke. Dan kamu menonjol di antara yang lain juga. Ada perubahan yang aku bilang yang sangat positif yang tidak terduga dalam hidup kamu. Mungkin sekarang kamu lebih banyak diam, lebih sabar, lebih intuisi, lebih tegas, lebih berlogika, lebih to the point, lebih menganalisis, lebih mengamati. Mungkin sebelumnya kalian ketika mengambil keputusan terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa gitu. Sekarang penuh hati-hati banget gitu ya. Kamu punya pendirian yang kuat loh teman-teman ya. Enggak pandang gender ya, entah kalian seorang wanita, seorang pria yang nonton ini. Itu yang kurasakan di sini. Ya, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Scorpio juga di sini. Ada Air sign Gemini, Libra dan Aquarius, terutama Gemini. Ada Cancer, ada Taurus, ada Leo, Scorpio, Aquarius. Itu yang strong ya. Mungkin Sun, Moon, Rising dan Venusnya kalian dari zodiak yang aku sebutkan tadi. Kamu menonjol di antara yang lain karena hal ini. Aku rasakan gini ya, tiba-tiba hidung aku tuh kayak tersumbat, gatal, mau bersin. Mungkin di antara kakak beradik kamu, mungkin kamu yang penciuman yang sangat tajam, gitu ya. Penciuman sangat tajam atau ya sangat intuisi tadi gitu loh teman-teman. Beberapa ya. Kamu menonjol di antara yang lain karena hal ini. Aku rasakan gini ya, beberapa dari teman-teman di sini, energi kalian di sini ada energi terbuka. Ya, mungkin bertahun-tahun lamanya kalian seperti menyembunyikan diri kamu yang sebenarnya, atau menyembunyikan kekuatan yang ada di dalam diri kalian yang dimana tadi sangat intuisi atau penciuman yang sangat tajam. Ya, di sini aku lihat. Oke. Kamu menonjol di antara yang lain karena hal ini. Kamu menonjol di antara yang lain karena hal ini. Aku rasakan gini, sangat-sangat intuisi. Yang dimana aku tadi 2 kali bersin, tiba-tiba hidung aku itu gatal banget ya. Kalian sangat intuisi dari adik atau kakak kalian gitu. Dari teman-teman kalian gitu ya. Dan aku rasakan di sini kamu juga orangnya ujiannya tidak mudah. Ujian datang silih berganti dalam hidup kamu beberapa tahun yang lalu. Tapi kamu selalu percaya pada waktunya. Percaya pada waktu yang diberikan Tuhan. Ya, kamu terima ujian itu. Kamu ikhlaskan ujian itu dalam hidup kamu. Karena kamu yakin di balik ujian ini ada kedamaian, kebahagiaan yang Tuhan berikan untuk kamu. Begitu yang aku rasakan ya.
Dan aku melihat juga kenapa kamu menonjol di antara yang lain juga, karena di sini kamu mengelola alam semesta secara mikro. Mengelola alam semesta secara mikro. Oke. Dan aku merasakan beberapa dari teman-teman ini yang aku bilang, kamu mampu menerobos sesuatu. Mampu menerobos tembok yang sangat tinggi atau penghambat, tantangan, rintangan dalam hidup kamu. Kamu sangat berani itu ya. Kamu sangat kuat, sangat tangguh daripada apa yang kamu sadari loh teman-teman. Dan beberapa dari teman-teman di sini aku rasakan kalian benar-benar bertransformasi di sini. Ujian, sekolah di bumi ini, ya, yang datang silih berganti. Ujian kalian berat sih. Entah ini 13 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Tapi dari ujian yang datang silih berganti dalam hidup kalian itu membuat jiwa kalian bertumbuh. Semakin banyak ujiannya, semakin kamu kuat. Semakin banyak pembelajarannya, semakin jiwa kamu bertumbuh. Pengalaman kamu di bumi ini banyak. Ujiannya juga tidak main-main, tapi kamu bisa lewatin. Seperti langkah bayi tadi, baby step ya, dimana kamu merangkak jatuh sampai kamu berdiri sekuat ini, berlari kencang seperti ini. Tidak mudah gitu loh teman-teman ya. Ujiannya tidak mudah. Ya, aku rasakan seperti itu sih. Mungkin beberapa dari teman-teman menjadi the hangry gods tadi. Mungkin ada ketergantungan sesuatu di masa lalu, atau addiction akan sesuatu, atau kalian menjalin hubungan karmik, hubungan triparti, apapun yang tidak baik itu, ketergantungan itu, akhirnya mampu kalian lepaskan di sini. Kalian benar-benar bertransformasi, itu yang aku rasakan. Dan itu ya tidak mudah sih, teman-teman, tidak mudah. Mungkin kalian di sini susah memaafkan seseorang bertahun-tahun lamanya. Masih bergantung dengan seseorang bertahun-tahun lamanya, masih addiction, candu dengan seseorang bertahun-tahun lamanya. Akhirnya kalian bisa melepaskan, kalian bisa maafkan seseorang itu. Ya mungkin kalian susah berdamai dengan diri kalian sendiri, susah berdamai dengan masa lalu kalian. Akhirnya kalian bisa berdamai dengan diri sendiri. Akhirnya kalian bisa berdamai dengan masa lalu kalian. Ya mungkin beberapa yang resonate aku melihat, entah hubungan karmik ini banyak ya. Hubungan karmik mungkin kalian menghadirkan triparti, menghadirkan orang ketiga dalam hubungan kamu, atau kamu adalah tripartinya, kamu adalah orang ketiganya, kamu adalah karmiknya. Dan bisa juga karmik itu ya mungkin karmik kamu adalah keluarga kamu sendiri, orang tua kamu sendiri, mertua kamu sendiri, bagi yang sudah menikah ya, teman dekat kamu sendiri, pasangan kamu sendiri. Itu bertahun-tahun. Siapapun seseorang nyakitin kalian, karmik di sini, dimana kalian susah banget untuk memaafkannya, susah banget untuk berdamai dengannya. Akhirnya kalian bisa memaafkan dan berdamai gitu. Itu yang kelihatan ya. Ya itu tidak mudah. Oke. Kamu menonjol di antara yang lain karena hal ini. Kamu menonjol di antara yang lain karena hal ini. Sama kita ya, ujiannya tidak main-main. Ya tapi aku yakin ya, ujian ini supaya kita bisa melepaskan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Aku yakin ujian ini bukan berarti Tuhan menyiksa kita dan nggak menyayangi kita, enggak. Justru ujian yang datang silih berganti dalam hidup kamu karena Tuhan sangat menyayangi kamu. Supaya apa? Supaya kalian dari banyak ujian ini kalian petik pembelajarannya dan jiwa kalian bertumbuh. Semakin banyak ujian dalam hidup kalian, semakin kalian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki diri kamu. Itu artinya. Ya. Oke ya. Aku rasakan seperti itu. Tentunya ya, yang diberikan ujian besar itu pasti Tuhan sangat menyayangi kalian. Gitu ya. Oke, kamu menonjol di antara yang lain karena hal ini. Ya, baru aja aku jelaskan tadi ya. Kamu itu bertumbuh, berproses, tentunya sakit seperti dari kalian ulat menuju ke pompong, menuju kupu-kupu itu tentunya berproses, bertumbuh itu sakit. Mungkin dulu kehidupan kamu bebas, nggak mau diatur, nggak mau dikontrol gitu ya.
Mungkin hidup kamu dulu kalau kamu seorang wanita sangat transparan, sangat terbuka, sekarang lebih tertutup. Ya artinya ujian ini yang datang silih berganti dalam hidup kamu ya supaya kamu pola-pola lama, unhealthy habits, kebiasaan-kebiasaan lama itu ditinggalkan, dibuang. Itu yang kelihatan di sini ya. Kalian bertumbuh itu ya sakit, tapi demi kebaikan kamu. Oke ya, kamu menonjol di antara yang lain karena hal ini. Kamu menonjol di antara yang lain karena hal ini. Dan aku rasakan gini juga ya, beberapa dari teman-teman di sini, mungkin kamu adalah jiwa yang terpilih untuk menyelesaikan karma leluhur atau kutukan leluhur. Tentu jiwa yang terpilih itu ya pasti jiwa yang kuat, jiwa yang tangguh, dan kamu adalah orangnya. Kenapa tidak adekmu, kakakmu yang dipilih, sepupumu yang dipilih ya? Kenapa harus kamu? Karena kamu jiwa yang terpilih ya, tentu ya jiwa yang tangguh. Ya mungkin karakter kamu mirip dengan leluhur kalian dulu gitu. Dan kenapa kamu menonjol di antara yang lain? Karena kamu surrender to change, menyerah pada perubahan. Kenapa kamu menonjol di antara yang lain? The wise woman of Wonderland, wanita bijak di negeri ajaib. Ya mungkin di keluarga kalian, mungkin kamu yang seperti dongeng-dongeng zaman dulu ya, seperti di dunia dongeng, ibu peri gitu ya. Artinya sekarang banyak sekali keajaiban yang terjadi dalam hidup kamu, miracle, mujizat yang terjadi dalam hidup kamu. Makanya dibilang kamu tuh wanita ajaib sih di dunia dongeng gitu. Ya. Perubahan ini di mana kalian sekarang lebih sabar, lebih intuisi, tentu tidak mudah ya. Atau apapun perubahan yang terjadi dalam diri kamu, dalam hidup kamu, dalam hidup kamu, tidak mudah. Kamu seperti wanita bijak di negeri ajaib gitu ya, si ibu peri tadi gitu ya. Oke ya. Kamu juga di sini seperti the chess queen, ratu catur, pandai menyusun strategi, pandai membuat planning untuk masa depan kamu. Kamu tuh cerdas tapi cerdik, bukan manipulatif ya atau trik, itu beda ya. Cerdas tapi cerdik, gitu. Pintar menyusun strategi gitu ya. Dan beberapa kamu punya pengetahuan yang lebih tinggi. Ya tentunya pengetahuan yang lebih tinggi ini lebih ke arah spiritual, punya kekuatan spiritual atau kekuatan supranatural yang lebih tinggi dibandingkan sanak saudaramu. Seperti ada bisikan roh sehingga kamu, terutama tadi penciuman ya, aku tadi bersin 3 kali. Penciuman kamu sangat tajam, intuisi kamu sangat tajam, penglihatan kamu sangat tajam. Karena ada bisikan roh sehingga kamu seperti ini. Kamu punya pengetahuan yang lebih tinggi loh teman-teman. Kenapa kamu berbeda? Kenapa kamu lebih menonjol? Ya, kamu punya kekuatan yang lebih tinggi di sini. The High Lady of Love and Compassion, wanita yang tinggi cinta kasih sayangnya. Mungkin di keluarga kamu yang sangat empat, nggak tegaan, belas asihnya tinggi. Melihat sanak saudara kamu, keluarga kamu yang dalam keadaan susah, walaupun kamu nggak punya apa-apa, kamu menolongnya, membantunya, walaupun kamu susah juga. Ya, kamu sangat empat ya, nggak tegaan. Banyak melakukan hal-hal baik yang mungkin suka bersedekah, pekerjaan amal, donasi, persepuluhan. Sangat empat ya. Kalau kamu pria juga, aku rasakan pria nggak tegaan. Ya, pria yang banyak melakukan hal-hal baik gitu loh. Ya, seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Aku akhiri. Bentuk like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.